Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya di Yahaminyanto channel sahabat ya. Ya sahabat, pada kali ini saya menampilkan satu video tentang bagaimana proses penambalan ban yang bocor ya, mulai dari membuka ban sampai nantinya menambal dan nanti juga sampai ke pemasangan kembali sahabat ya. Nah, insya Allah ya, dengan melihat video ini nanti sahabat bisa belajar secara mandiri sahabat ya. Ya, belajar gratis lah sahabat ya, nggak apa-apa ya sahabat ya. Tentunya harus melihat video ini sampai selesai sahabat ya. Ya, pertama-tama kita harus keluarkan dulu karena ini ban kondisi sudah kempes ya. Kita keluarkan pentilnya, kemudian kita coba bukanya. Biasa saya membuka dengan alat congkel, ada 4 ya, saya sediakan biasanya 4 biji ya, 4 buah congkelan ban ya. Kita buat sendiri sahabat ya, kita rakit sendiri dan panjangnya kita sengaja kita bikin panjang agar supaya bisa ditahan dengan kaki ya sahabat ya. Yang kedua kita tahan dengan kaki, yang ketiga kita tahan dengan kaki, dan yang keempat biasanya sudah bisa terbuka. Itu dia ya. Jadi tujuan ini adalah agar supaya ban luar tidak dipaksa ya dibuka ya. Biasanya kalau kita paksa dengan 2 kunci ataupun 1 kunci ya, 2 kunci lah minimal ya, itu dipaksa bisa benggang ya. Ada kawat dari ban luar bisa benggang dan bahkan bisa putus sahabat. Kalau bannya sudah lama ya, bisa memutus ya. Nah, nanti akibatnya kalau dipasang kembali tentu pasti baling sahabat ya. Setelah terbuka baru kita buka selanjutnya. Kalau udah terbuka kira 1 jengkal, untuk membuka selanjutnya sangat gampang sahabat. Itu dia, kita buka pelan-pelan secara memutar ya. Udah terbuka semua, barulah kita ambil ban dalamnya yang bocor tadi sahabat ya. Kita lihat, kita ambil, keluarkan dari pentilnya, kemudian kita tokok, karena ini sepeda motor ini selama bocor dinaiki sahabat, dinaiki jadi sempat belit ya di pelak ya. Jadi kita adakan sedikit pemukulan ya, kiri kanan agar supaya yang terjepit itu bisa kembali dan bisa kita buka secara normal ya sahabat. Kita buka pentilnya, sudah terbuka, dan kita tinggal melihat ya. Kita pasang kembali pentilnya dan nanti kita akan adakan semacam penambahan angin ya, pemompaan ban dalam agar supaya terlihat mana yang bocor ya. Nah, kita pasang pentilnya kembali sahabat, nanti kita pompa ya. Nah, di sini saya memilih menambah anginnya dengan menggunakan pompa tangan ya, pompa tangan biasa ya. Tujuannya adalah supaya kita mencari amannya sahabat ya. Saya tidak mau langsung menambah angin dengan tekanan angin yang besar melalui kompresor ya. Saya tidak berani karena pernah saya alami pecah sahabat. Jadi pakai tangan aja seperti ini sahabat. Kita untuk melihat posisi di mana terletak kebocoran dari ban dalam ini sahabat ya. Setelah agak padat baru kita cek tingkat kebocorannya dengan air yang diisi dengan ember yang diisi dengan air ya. Tentunya air yang jernih sahabat, agar supaya nanti kelihatan ya bocornya di mana, dan kita memberi tandanya pun biar gampang. Kalau jernih airnya, kita bekerja bisa ini ya, bisa mudah ya. Kemudian kita beri tanda ya kalau sudah ada kelihatan bocornya. Setelah kita lihat dengan air, kita beri tanda sahabat. Kita tanda pakai lidi pun bisa, pakai apalah yang ada di sekitar sahabat nanti ya. Yang penting kita beri tanda dan kita periksa lagi sahabat, karena anginnya cepat habis ya. Saya curiga ada lagi yang bocor ya. Kita periksa, kita tambah angin lagi ya. Kita cari cari amannya dulu sahabat ya, agar supaya nantinya tidak bekerja 2 kali ya. Kalau kelihatan nanti ada dua yang bocor, kita langsung membersihkannya ataupun mengkertas pasirnya
sekaligus ya, kalau ada dua bisa sekaligus bekerja ya. Ya, kita putar-putar, kita sampai selesai ya. Kita lihat apakah ada titik bocor lagi ya di ban dalam ini, karena setelah saya pompa anginnya sempat habis ya. Saya curiga ada lagi yang bocor, tapi ternyata tidak ada. Sahabat, udah keliling kita putar, ternyata kelihatan tidak ada ya. Mungkin karena tadi ini ya terlalu besar lubangnya, kita tutup pakai lidi, bisa jadi anginnya bisa terhambat sedikit ya. Nah, kita buka kembali ventilnya sahabat. Nah, itu dia udah kasih tanda, dan kita letakkan di atas knalpot saja. Di situ kita bisa bekerja ya. Kita tinggal cari kertas pasir ataupun semacam ini ya, gergaji besi pun bisa ya, untuk melakukan sedikit apa ya, penghalusan ya, agar supaya nantinya lem yang kita bakar bisa melekat dengan sempurna ya. Nah, kita gosok pakai kertas pasir dan kita siapkan dulu alat pembakarnya itu. Nah, itu dia, kita bersihkan ya, agar supaya pembakaran normal ya, tidak ada penghambat. Jadi ya, di samping kita melakukan proses pengkertas pasiran ya pada ban dalam yang mau ditempel dengan lem, kita pasang dulu. Kita biasanya saya beri sabun ya di atas permukaan alat elemen dari pembakar ban ini. Saya kasih sabun agar supaya nantinya tidak lengket saat kita membakarnya ya. Nah, kita bersihkan ya gitu tuh, kita kertas pasir, kita lap dulu ya kering, agar supaya benar-benar nanti lemnya bisa lengket ya. Jangan ada air lagi yang melekat di seputaran wilayah ban dalam yang bocor ya. Kita bersihkan, kita keringkan, baru kita lakukan pengertas pasiran ya. Bisa dengan kertas pasir ataupun bisa dengan gergaji besi pun bisa ya. Pelan-pelan nanti kita gosok ya di seputar titik yang bocor tadi ya sahabat. Nah, ini biasa kita lakukan sahabat ya. Ini harus dilakukan semacam pengertas pasiran ya, atau penggosokan, agar supaya nantinya lem yang kita letakkan bisa lekat ya. Kemudian setelah selesai kita lem ya, kita beri lem ya, lem perekat. Nah, itu dia, bahannya juga dari bahannya jadi alat ini ya, karet tambal ban yang kita olah ya sedemikian rupa. Kita potong-potong kecil, kemudian kita beri bensin ataupun apa ya, minyak, agar supaya meleleh dia. Nah, setelah meleleh terjadilah lem. Nah, lem itu kita tempelkan di permukaan yang sudah kita gosok tadi sahabat ya, ban dalam yang bocor yang sudah kita gosok tadi. Nah, itu dia, kita liliti, baru nanti kita timpa dengan alat ini ya, karet tambal ban ya. Nah, udah kita beri lem, baru kita potong karet tambal bannya. Ukurannya karena bocornya kecil ya, 1 titik, kita beri aja ukurannya sekitar setengah senti kali setengah senti ya, udah cukup tuh. Kalau saya setengah senti kali 1 senti. Saya lebih bagus cari amannya ya, supaya nanti tidak ada bocor-bocor lagi di tempat yang sama ya. Biasanya saya timpa ya, itu saya timpa lagi. Yang pertama udah kita letakkan ya, kita tambah lagi yang kecil. Nah, kita timpa, baru kita letakkan di elemen pembakar ban tadi ya. Nah, itu dia yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Nah, itu kita susun. Nah, itu ya, kita letakkan di elemen dari alat pembakar ban. Nah, baru kita letakkan semacam ini ya, balok yang dibaluti dengan karet tambal ban yang bekas. Baru kita putar, kita tekankan ke atas, letakkan ke atasnya, baru kita putar dengan tekan dengan menggunakan ini ya, yang sudah kita rakit sekian, sampai kira-kira susah ya, sampai berhenti lah gitu, sampai
kira-kira sudah betul-betul feeling, secara feeling juga ya, kira-kira betul-betul apa dia melekat nantinya gitu. Jadi lem tadi dengan proses pemanasan yang dari bawah ya, kemudian ada penekan dari atas, udah jelas pasti lem yang kita bakar ya, yang kita lengketkan pasti akan masak nantinya. Nah, kita tunggu kira-kira, ini kita feeling juga, semuanya kita harus pakai feeling sini sahabat ya. Kalau apinya kita besar ya, kita kira-kira 10 menit ya udah bisa lah kita angkat ya. Nah, sementara menunggu waktu masak ya, ban yang kita bakar, kita periksa ban luar dari sepeda motor ini ya. Nah, sekali keliling kita periksa apakah ada paku ataupun ya benda-benda tajam yang masih lengket ya. Jika tidak ada, kita ini ya, kita menunggulah sampai benar-benar yang kita bakar karet tempel tadi benar-benar masak dan lengket di permukaan yang ban dalam yang bocor tadi ya sahabat. Nah, saya sering melakukan ini ya, penyiraman di atas deh, agar supaya kita kelihatan panas dari api yang kita bakar di bawah ya. Kita berikan air dari atas, jadi kan ada semacam tanda ya bahwasanya itu benar-benar panas, sudah panas ya. Jadi kita lihat, tapi di sini sahabat saya menggunakan alat bakarnya pakai minyak solar sahabat ya, minyak solar pakai sumbu kompor ya, minyak solar. Nah, itulah kita pakai karena lebih efektif, saya lebih yakin dengan ini, walaupun kotor ya kelihatan, tapi nggak masalah bagi saya. Yang jelas kita harus cari amannya dulu sahabat ya. Kalau pakai spiritus memang bersih sahabat, tapi spiritus itu kan benda yang mahal ya, sayang untuk membakar ini pakai dipakai untuk membakar ban ini ya. Jadi sebentar habis kalau spiritus ya. Jadi tingkat kematangan sangat disangsikan kalau saya itu pakai spiritus, karena pakai spiritus orang kuncinya begitu disiram habis spiritus mati, dianggapnya sudah matang gitu kan, yang kita bakar ban. Nah, kalau saya tidak, saya tergantung dari apa tadi api yang kita bakar di bawah ya. Kalau spiritus memang nih panasnya cepat, tapi kalau kita tuang terus habis mati apinya kan gitu, terus kita anggap itu sudah matang yang kita masak ya. Padahal itu belum sahabat, banyak yang terjadi sahabat ya. Nah, memang sudah lengket tapi dia ketahanannya beda ya. Nah, jadi nanti kalau lama kelamaan kalau kita pakai spiritus ya, yang lengket lem yang kita bakar tuh, tapi dia bisa terbuka lagi sahabat. Nah, di saat nanti kita menggunakan sepeda motor di saat situasi panas terik ya, kemudian perjalanan kita jauh, ban kan panas ya, biasanya itu terjadi pemuaian. Jadi ban yang kita tambal itu dengan menggunakan spiritus bisa terbuka lagi sahabat ya. Nah, jadi kalau saya harus berpikir panjang ya kalau pakai spiritus sahabat, dan kita jangan sempat kecewa lagi ya. Saya sering mendapatkan di sini menambal di tempat bocor yang sama sahabat ya. Saya sering mendapatkan karena itu tadi mungkin mereka pakai spiritus ya, jadi tidak matang, dia masaknya tidak matang betul. Jadi di saat nanti dipakai, kita gunakan dalam kondisi perjalanan jauh kan, perjalanan panas, aspal panas, jadi semuanya panas, perjalanan jauh, udah jelas pasti kalau lemnya tidak matang ya, kalah dia dengan panasnya dari kondisi yang kita alami, otomatis terbuka sahabat ya, tambalan tadi terbuka dia dan pasti bocor lagi sahabat ya. Nah, saya sering menjumpai itu sahabat seperti di tempat yang sama terjadi kebocoran lagi ya. Nah, itu pasti disebabkan karena kurang matangnya lem yang kita bakar ya. Kemudian lebarnya sahabat, kita jangan pelit-pelit lah kalau kita cari makannya, jangan terlalu pelit. Ini masa lebarnya sebesar kancing jaket
segitu ya. Nah itu resikonya besar sekali sahabat ya, kalau terlalu besar seperti itu tadi kalau kita bakar apalagi kurang panas ya, pakai spiritus kurang panas, itu nanti kalau kita pakai kendaraan dengan jarak jauh, situasi panas terik, itu bisa lekang dia, lemnya bisa lekang dan pasti akan terjadi kebocoran sahabat ya. Nah hati-hati ya. Nah, kalau kita melihat orang bekerja di saat menambal ban kita membakarnya pakai spiritus, hati-hati ya. Itu tak siram pakai air agar supaya kelihatan tingkat kepanasan tadi sahabat. Kemudian tujuannya adalah supaya jangan nantinya terlalu panas sehingga ban dalam ini bisa lonyot, kalau bilang ya, bisa lonyot, dia berbekas nih karena terlalu panas. Makanya kita lakukan penyiraman dari atas agar supaya meredam panas tadi ya. Jadi yang dibakar, yang ditekan saja dengan alat bantalan tadi ya. Jadi tidak ya, nampak apinya sahabat ya, apinya lumayan nih, lumayan kuat apinya, sehingga saya kira-kira ini 5 menit lebih saya selesaikan pembakaran ini ya. Jadi di sini sahabat, kalau kita ingin melakukan penambalan sendiri ya, seperti ini sahabat, kita bisa sahabat rancang ya, alat-alatnya sederhana saja itu ya, yang kita buat sendiri. Nanti ada bocor kita tambal sendiri ya semuanya. Kalau dikit-dikit ke tukang tambal ban ya kalau ada yang dekat, kalau jauh ya pasar di Sorong capek kan sahabat ya, bagus kita ya kerja sendiri di rumah ya sahabat ya, sambil inilah ya kan. Jadi kalau kita menambal sendiri sahabat, timbul kepercayaan ya, kepercayaan kita lebih tinggi ya. Kalau kita di tambal ban, kita kadang kurang percaya sahabat ya, apalagi baru dibakar udah diangkat ya sahabat, udah jelas itu pasti sangat diragukan sahabat ya. Saya lebih bagus ini lambat sedikit tapi matang dia ya. Kadang di saat membakar ini, kadang yang punya sepeda motor pun kadang dia mau cepat aja sahabat, udah berdiri sahabat. Padahal ini belum matang nih, tapi udah berdiri, udah pegang helm deh sahabat. Di depan saya yang punya sepeda motor ini sudah berdiri sahabat, udah mau berangkat aja, tapi demi kenyamanan dari nantinya saya tahan dulu sebentar, kira-kira benar-benar masak baru saya angkat ya. Nah jadi sahabat, di sini kita dalam proses pembakaran ini kita perhatikan api ya, apinya besarnya gimana kan. Kalau besarnya sedang-sedang saja ya, kira-kira 5 menit ke atas ya, nah itu udah bisa kita angkat ya. Tapi kalau apinya terlalu besar, itu 5 menit udah bisa kita angkat sahabat. Karena itu tadi tergantung pengapian yang di bawah ya. Kalau ada orang pakai kompor gas ya, bisa juga, tapi itu panas sekali, itu terlalu panas pun kadang nggak bagus juga sahabat. Jadi pembakaran ini dia lambat laun gitu, lambat laun bekerja. Kalau ujuk-ujuk panas sekali, nanti bisa loncat dia ban dalamnya. Nanti kita siap ya, kita angkat ya sahabat. Udah kita matikan ya apinya. Nah kita buka sahabat. Nah kita buka. Setelah kita buka, nanti saya kencangkan lagi sahabat, agar supaya benar-benar kematangan ini bisa benar-benar terjadi sahabat ya. Nah kita buka lagi, lantas kita celupkan ke air ya, kita dinginkan ke air sambil menekan-nekan ya, tekan-tekankan. Nah udah kira-kira udah rata ya kan, cantik sahabat. Kalau kita tidak pelit dengan memberi karet tambalnya ya, cantik dia, lebih bagus kuat tapi kelihatannya
memang agak kurang dipandang kurang bagus kalau terlalu lebar gitu ya. Tapi kita cari yang amannya sahabat ya, itu kan di dalam ya, nggak jadi masalah kalau terlalu banyak kita tambah beri karet tambal ban yang tebal melebar itu nggak masalah sahabat. Kita cari amannya. Setelah itu kita pasang kembali ban dalamnya sahabat ya. Kita pasang, kemudian sampai masuk semua ban dalamnya. Dan ini kita harus ini sahabat, jangan sampai berlipat ya ban dalamnya. Kita urut-urut dengan benar posisinya. Setelah itu kita ratakan di sebelah kiri ya, karena tadi kita masukkannya pakai besi ya, disongket ya, pentil baru masukkan mesin. Biasanya di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada tonjolan dari ban dalam ya. Nah, kita ratakan dulu, baru kita lakukan pemasangan. Nah, ini deh pemasangan ban luar ya ke pelaknya. Nah, lihat enak kan sahabat ya, cara kerja enak karena saya persiapkan alat itu, kita bikin sendiri sahabat, alatnya kita bikin sendiri. Nah, jadi enak dia, leluasa kita memasangnya, dan disitu dijamin tidak mengenai ban dalam sahabat, karena sudah kita rancang sedemikian rupa agar supaya tidak mengenai ban dalam dan bekerja bisa cepat sahabat. Nah, ya, tinggal masang baut pentil ya. Udah masuk semuanya, ban luarnya di pelak, kemudian kita pentil dan kita kunci pentilnya sahabat. Ya kan, jadi sangat mudah sahabat kita mempraktekkannya nanti sahabat. Jika ingin mempraktekkan sendiri di rumah ya, diputar-putar ulang video ini, pasti sahabat bisa nantinya bisa meniru. Nah ya, sedikitnya bisa praktek di rumah sendiri sahabat ya. Ya, daripada nanti kita dibawa-bawa ke apa ya, kalau tukang tambalnya dekat dengan rumah kita, kalau jauh ya sahabat ya, waktunya habis menyorong lagi ya. Bagus kita tambal sendiri ya, kalau kita bisa ya. Kita tambah anginnya, karena ini ban belakang kita harus dan kemudian yang punya pun orangnya gemuk ya, 2 orang yang berboncengan gemuk, jadi kita beri kuat, dan dia pun minta agar supaya dikuatkan. Nah, baru pakai ini penambah angin, pakai kompresor saya ini sahabat. Ini saya berani pakai kompresor. Nah, karena dia pakai ban dalam kan, pakai ban luar. Tapi kalau ban dalam tahu kita pompa, langsung pakai selang kompresor, saya takut sahabat bisa pecah sahabat. Nah, udah selesai sahabat ya kan, kita tambah, carilah ini ya, tutup pentil, tapi saya tidak lihat tutup pentilnya. Nah, mungkin, nah udah selesai sahabat ya.